kapasitas saya pada saat itu adalah sebagai sales yang menyerahkan mobil ke customer-nya. Seperti itu. Jadi itu yang dia pakai dasar gitu. Makanya saya mohon sekali mungkin dengan berita ini adalah artian dengan ini meluruskan kejadiannya yang masih enggak terus-terusan seperti itu, karena saya terus dipanggil gitu, karena kan mereka terus melapor, jadi saya kan ikut jadinya terus waktunya tersita gitu. Jadi terus ikut jadinya tapi pada dasarnya Pak Suparman tidak ada di tempat pada saat itu, apa gimana? Memang ada di tempat pada saat itu. Jadi pada saat itu karena dalam hal ini kan si Pak Memang Suparman ini menjadi investor di situ. Pada saat itu jadi investor di situ. Kemudian kita cuma euforia aja. Mobil ini datang nih, ayo kita foto. Saya punya dua bukti foto. Jadi foto bersama si Erik dan foto bersama si Pak Memang Suparman. Dan itu hitungannya detik. Hitungan cuma selisih beberapa detik aja. Duluan siapa yang datang? Duluan Erik. Duluan berfoto dengan Erik saya. Jadi duluan berfoto dengan Erik, kemudian setelah itu euforia aja. Nah, Erik masih ada di situ. Kita berfoto. Nah, jadi foto itulah dipakai dasar dia laporan bahwa ini dan kapasitas saya di situ katanya sebagai manajer operasional. Dan di sini saya luruskan kapasitas saya di situ sebagai sales. Iya. Dan kapasitas Pak Karman sendiri sebagai investor di situ, sebagai vendor, dalam artian dia kan menjadi investor. Iya. Apakah pada saat itu Pak Karman dengan Erik itu bersamaan datang atau masing-masing? Saya kurang tahu tepatnya, tapi pada saat itu memang berada di satu lokasi. Iya. Terus yang Bapak tahu seputaran Erik apa aja? Ya. Atau lama mengenal dia berapa lama? Kalau mengenal dia sih, saya awal sih dari 2022 ya. Dari 2022 saya dikenalin sama temen. Karena kan saya nih marketing nih, jadi ditawarin ada customer punya rental itu, wah ini udah istilahnya kayak pohon duit nih kan gitu. Jadi kan saya intens datang situ, apalagi pemesanan pertama itu mobilnya nggak tanggung-tanggung tuh. Ada Fortuner, ada apa, terus habis itu ada mobil mewah lah gitu. Jadi kan wah cuan nih kan gitu. Tapi tahu-taunya semakin kesini kok semakin kelihatan bobroknya gitu, semakin istilahnya kayak permainannya semakin nggak jelas. Jadi di situ sih yang saya selalu sih. Tapi Bapak tahu modus permainan si Erik? Setelah karena saya sering kesana, akhirnya saya jadi paham. Nah makanya kenapa setelah itu saya langsung menarik diri. Saya langsung menarik diri dari situ karena saya nggak mau terlibat. Dan setelah saya menarik diri pun saya akhirnya terlibat juga sebagai saksi. Ya dalam ini sebagai saksi ya Bu ya. Gitu. Nah, apakah ada nasabah Bapak yang juga tertipu oleh RCS? Kalau untuk saat ini sih hampir ya Bu ya. Hampir. Digagalkan. Jadi ceritanya itu ada customer saya mau take over mobilnya. Pada saat itu saya kan karena saya pada situ masih belum paham nih, jadi dia berharap mau ngambil itu dengan take over secara resmi dan lain sebagainya. Tapi sayangnya memang dari pihak si customer ini nggak mau karena dia takut gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Satu lagi pertanyaan, kira-kira apa harapan ke depannya dengan terkuaknya ini kasus RCS ini? Jadi harapan sih, kalau misalkan harapan pertama saya sih karena kan saya berharap di dunia otomotif ini kan bisa kan cari tempat saya cari makan di sini, bukan gitu. Jadi jangan sampai dicemari sama oknum-oknum yang seperti ini. Karena kan gini, kalau misalkan sekarang pembelian mobil terus kemudian digelapkan dan lain sebagainya itu, jadi si pihak finance atau leasing ini kan dia semakin agak lebih selektif gitu, karena salah satu oknum jadi bikin semuanya jadi kena gitu. Apakah ada keterlibatan preman di sini? Kira-kira kalau finance sih saya rasa karena dia juga cari profit sih rasanya sih ya. Atau tersembunyi? Nah itu saya kurang tahu. Ya itu saya kurang tahu. Nah terus pada saat dipanggil di kepolisian, kira-kira respek kepolisian slow respon atau respon sekali? Kalau dari kacamata saya gitu, jadi agak slow respon sih, apalagi lebih lagi dengan kasus Pak Memang Suparman gitu. Jadi karena saya mengalami saya terus dipanggil gitu kan, jadi saya paham betul gimana ini ya responnya. Saya juga bertanya kepada Pak Memang,
kan karena saya sebagai pihak dari saya sih tidak dirugikan, cuma kan saya merasa iba dengan kondisinya Pak Nyoman Sukarno dalam hal ini sebagai korban. Berapa lama Bapak kenal dengan Pak Nyoman Sukarno? Sama 2002 itu. Oh sama ya. Sama. Jadi dikenalkan oleh si Erik. Nah, terus satu lagi himbauannya terhadap warga Bali. Warga Bali ya. Himbauannya sih untuk warga Bali sih lebih berhati-hati dalam hal ini, apalagi yang ada di sektor rental, terus kemudian sektor rental sih yang paling utama, yang pariwisata itu kalau misalkan ada sewa mobil dan sebagainya sih agak lebih berhati-hati karena mafia sekarang udah canggih-canggih, saya bilang udah luar biasa. Ya. Oke, itu sekilas kita akan nanti ada part 2 ya. Jadi kita harapkan warga Bali juga setia mengikuti bincang-bincang diskus kita. Nah, untuk kedepannya kita harapkan juga kepada kepolisian, khususnya Polda Bali, ya, jangan tutup mata ataupun slow respon. Jangan no viral, no justice. Karena masyarakat itu sudah banyak yang dirugikan. Karena saksi hidup saya sendiri, ya, ada seorang korban, suami istri juga mengalami sangat kerugian, mereka sampai sakit dengan nilainya itu hampir miliaran ya. Dan juga ada lagi korban-korban yang lain ya, tersangkut juga di sini, ada yang di dalam institusi dan sebagainya. Kita sangat miris ya dengan adanya penipuan